Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Soraya Salsabila dengan NIM 100111222271118 dari kelas IKMC, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di video ini, saya akan membahas tentang isu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Pangan dan Gizi. Sebelum membahas tentang isu ini, saya akan mengupas sedikit tentang konsep dari ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa ketahanan pangan dan gizi telah menjadi isu utama pada Agriculture Minister Meeting di G20 kemarin. Menteri Pertanian kita, Syahrul Yassin Limpo, mengatakan bahwa pandemi global telah menciptakan tantangan baru terhadap ketahanan pangan dan nutrisi. Adanya krisis pangan disebabkan oleh tertutupnya jalur logistik dan distribusi terhadap pergerakan barang dan jasa. Di Indonesia, terdapat 3 aspek ketahanan pangan yang mengalami beberapa tantangan, yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dalam aspek ketersediaan, tantangan yang perlu diselesaikan adalah akurasi data stok, data cadangan pangan, dan data impor. Sedangkan dari aspek akses pangan, kendala yang perlu diselesaikan adalah sistem logistik pangan nasional, sistem transportasi, dan informasi kelembagaan pangan. Dan pada akhirnya, aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah masalah keamanan dan kualitas pangan. Untuk menghadapi masalah ini, Perum Badan Logistik Bulog bekerja sama dengan para pemangku kebijakan berupaya menjalankan mekanisme produksi dan distribusi serta diversifikasi pangan demi memastikan keamanan ketahanan pangan nasional. Berikut cuplikannya. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19, Perum Badan Urusan Logistik Bulog bekerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan berupaya menjalankan mekanisme produksi dan distribusi yang tepat serta diversifikasi pangan demi memastikan ketahanan pangan nasional aman. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia, potensi krisis pangan di masa pandemi tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menjawab tantangan ini, Perum Bulog bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah hantaman pandemi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam webinar bertajuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional di Era Pandemi COVID-19 yang tayang di YouTube Kompas TV menyatakan ketersediaan pangan Indonesia aman, bahkan mengalami peningkatan produksi dalam negeri. Program Presiden kita kali ini adalah bagaimana kita mewujudkan ketahanan pangan ini yang didelegasikan kepada pembantu-pembantu beliau, salah satunya adalah Bulog. Nah, hari ini sudah kita sampaikan bagaimana pemerintah ini terus berusaha mewujudkan hal itu. Dari memulai kita harus swasembada pangan tadi, swasembada pangan sudah dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, sehingga nanti akan terjadi dari swasembada pangan ini kita adanya ketahanan pangan. Tadi kita sudah buktikan bahwa 3 tahun ini kita tidak mengimpor pangan khususnya beras. Bahkan kita sudah ekspor. Berarti ini sudah terwujudnya satu ketahanan pangan sendiri. Yang tujuan akhir nanti adalah kedaulatan pangan yang diinginkan oleh negara kita. Bahwa kita daulat akan pangan. Tentunya. Hal senada disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, Indonesia bisa optimistis terhadap ketahanan pangan yang terjaga dengan baik. Apalagi di tengah pandemi, sektor pertanian adalah yang paling bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, inovasi komoditas pangan juga tengah digalakan untuk mencapai diversifikasi pangan. Dengan begitu, ketahanan pangan Indonesia tidak tergantung pada satu komoditas saja. Pangan dasar yang dikendalikan sesuai perintah Bapak Presiden ada 11 jenis komoditi, jadi tidak hanya beras.
Ada beras, ada jagung, ada bawang putih, ada cabai besar, ada cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Jadi ada 11 komoditi yang memang bahu-membahu lintas kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk terus kita jaga. Dan insya Allah 11 komoditi ini aman. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, ketahanan pangan Indonesia terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Namun ia mengingatkan untuk tetap waspada menghadapi masalah pangan lainnya. Dengan wilayah yang luas dan keadaan alam yang beragam, ketersediaan pangan ke seluruh Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri. Menurut Faisal, kunci penguatan pangan Indonesia adalah memperkokoh sistem logistik. Mekanisme distribusi yang efektif perlu menjadi prioritas pemerintah, termasuk Bulog, dalam mengentas mahalnya biaya logistik. Kunci untuk penguatan pangan nasional adalah memperkokoh sistem logistik. Di sini mahal sekali. Jadi habis itu ya untuk logistik kira-kira 23% dari nilai barangnya itu. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh saran, direvisi namanya tol laut. Jadi dipakai kapal-kapal yang besar dari titik ke titik. Nah, dari misalnya Jakarta langsung Ambon, jangan tol laut itu keliling kemana-mana, itu tidak efisien sekali. Nah, dari sana baru dipakai roro atau kapal-kapal kecil untuk mengelilingi pulau-pulau kecil. Jadi Reformasi sektor pangan harus ditingkatkan di tahun 2021 untuk dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Nah, jadi di video tadi secara tersirat telah menunjukkan hubungan antara pemerintah dengan lembaga pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 9 Ayat 1, penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C dilakukan untuk menanggulangi A. kekurangan pangan, B. gejolak harga pangan, C. bencana alam, D. bencana sosial, dan atau E. keadaan darurat. Ayat 2, penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kepala lembaga pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga. Dan diversifikasi pangan juga sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut pada pasal 25. Dengan bunyi, penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk A. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. B. mengembangkan usaha pangan dan atau C. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sampailah kita ke tahap akhir pembahasan isu ini. Poin penting yang dapat saya simpulkan dari video ini adalah ketahanan pangan dan gizi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian. Apabila undang-undang yang berlaku dijalankan dengan baik oleh pemangku kebijakan dan pihak-pihak lainnya, maka isu seperti ini dapat menemukan titik terangnya. Dan di isu-isu ini juga kita dapat melihat hubungan antara pangan, gizi, dan kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.